Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini. Suasana masih PPKM, namun hendaklah kita senantiasa bersyukur, menghargai anugerah dari Allah dan keberlimpahan kehidupan yang datang dari Allah ini untuk menguatkan jasmani, untuk menguatkan pikiran, untuk menguatkan jiwa kita. Maka dengan bersyukur insya Allah semuanya akan menjadi kuat secara batin maupun secara jasmani. Nah, hadirin yang berbahagia, kajian kita masih membahas surah Al-Baqarah ayat 177 ya, yang kemarin kita bahas belum tuntas, namun yang saya ulang ataupun saya garis bawahi adalah yang berhubungan was-sabirina fil basa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Jadi sabar ya dalam kesempitan, ya, dalam kesukaran, dalam kemadorotan, ya, juga dalam kita berjihad atau berjuang. Kalau kita melihat di dalam surah Ali Imran ayat 134 ya, itu kan ada ciri orang yang bertakwa juga. Di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afinan anin nas, yaitu ciri orang bertakwa orang yang menahan kemarahannya dan juga memaafkan dari manusia. Nah, ternyata ya sabar itu aslinya ya bertahan dalam kebaikan, kan begitu. Dan itu kita bisa mengenal diri lebih dalam. Ya, kalau mengenal diri lebih dalam itu kan kita harus berpikirnya universal ya. Universal, karena Allah kan sudah mengatakan ya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan ya. Ya yuhanas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, kalau Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, orang-orang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, ya, berbeda usaha, dan juga keadaan yang lain, bahkan berbeda keyakinan atau berbeda agama, termasuk antara yang ateis dan pemuja penyembah Tuhan, semuanya sama-sama menuju tujuan yang sama, berupa puncak kebahagiaan. Ya, saya ulang, tujuannya itu sama, berupa puncak kebahagiaan. Hanya mendaki dari arah yang berbeda saja. Jika semuanya tekun dan tulus beriman dan berbuat soleh, bajikan, pada waktunya mereka akan sampai pada puncak cinta kasih yang sama. Ya, itulah kalau kita mengenal dalam sesama kita ini secara universal, kita berpikirnya perbedaan suku bangsa dan berbeda apa yang saya sebutkan tadi ya. Karena apa? Ya, kalau orang itu kadang semakin kita ini mengejar kebahagiaan itu kan semakin didatangkan kesedihan.
Tapi semakin kita tidak mengharap ya kebahagiaan itu, maka semakin melimpah Allah menunjuki tentang sesuatu yang diberikan. Karena memang spektrum manusia ini beda-beda. Nah, oleh karena itu kita yang mengaku beriman ya, itu harusnya ingat di dalam surah Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Jadi kalau ada orang yang belum belum mendapatkan ataupun dia belum bersifat kasih sayang, itu berarti ya dia belum beriman menurut ayat itu. Masih tidak sabar ya, masih marah-marah ya, masih emosi, masih egois, ya itu namanya belum sesuai dengan yang kehendaki oleh Allah. Nah, Emaidin yang berbahagia, maka dalam orang dahulu ya, orang dahulu itu kan ada istilah ya, kesabaran untuk bermasyarakat ya, kesabaran untuk bermasyarakat. Karena apa? Dalam leluhur kita ya, maaf bagi yang bukan Jawa Tengah mungkin ya kurang paham, tapi untuk kita yang di Jawa Tengah itu ada istilah dalam leluhur kita itu topo ngerami. Topo itu bertapa, diam di tempat yang sepi dan sunyi. Kemudian ngerami itu dalam keramaian dunia nyata. Nah, dua kata yang berbeda bahkan berlawanan, namun jika digabungkan menjadi satu merupakan filosofi Jawa yang sangat dahsyat dan sering dipakai oleh kebanyakan para pelaku spiritual untuk menggambarkan tentang praktek atau laku nyata daripada para pelaku spiritual di dunia nyata, yaitu di keramaian. Kalau kita hanya hanya duduk diam di masjid ya, kemudian wiridan ya, kemudian kita di majelis taklim, ini kan kita sabarnya mudah. Untuk pengendalian diri itu sangat mudah bagi siapapun. Tapi setelah kita ini hening di situ, bisakah kita menjaga keheningan? Ya, bisakah kita menjaga kestabilan diri kita ini dalam keramaian? Nah, inilah intinya. Jadi dalam penilaian orang awam, seorang yang dilihatnya sudah selalu zikir di masjid ya, itu dikira sudah sakti, spiritualnya hebat. Kemudian kalau orang Jawa itu sudah bertapa di tempat yang sepi ya, tidak bersentuhan dengan dunia luar. Padahal seharusnya kita kalau di dalam masjid, di dalam ponpes, pengajian, itu kan untuk mencarakan jiwa, untuk menggali ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu ya, jika tidak diuji dan diamalkan, sama saja dengan seorang yang egois. Sebab untuk mendekat pada Allah ya, secara dalam hal spiritual itu ya, kalau hanya diam di masjid itu namanya hanya untuk sendiri. Nah, keberhasilan bagi kita seorang spiritual itu justru saat kita bisa istilahnya turun gunung, topo ing rame, terjun di dunia nyata ke masyarakat untuk mengamalkan ilmunya. Bisakah menghadapi ujian, cobaan, tantangan hidup di keramaian? Bisakah menjaga kebeningan di sekitar keruhnya suasana? Ya, contoh singkat saja yaitu yang kita kaji tentang kesabaran. Belajar kesabaran jika kita terus hidup ya di ponpes, hidup di masjid ya, itu mudah untuk sabar ya, karena tidak ada ujian di situ.
Yang itu yang berbahagia. Nah, bersabar tentu saja hal yang sangat mudah kalau kita berada di seputaran itu. Tapi ketika kita di dalam keramaian, di dalam masyarakat, bisakah kita mempertahankan kesabaran kita? Apalagi di era yang serba digital ini, jika kita dihina, difitnah, dinyinyiri, ya, padahal kita sudah berbuat semampu kita, sudah memberikan materi dan non-materi kepada mereka, dan tidak mengambil keuntungan apapun dari apa yang kita lakukan pada mereka, bisakah kita bertahan menjaga agar hati kita tetap jernih, tidak marah, ya, tetap sabar, lembah manah, tetap tersenyum, santai, bahkan lebih jauh lagi, tetap mendoakan mereka yang memperlakukan kita seperti diri sendiri. Inilah ujian dan tantangan nyata bagi kita. Jika kita bisa menjaga hati tetap santai, maka dikatakan bahwa kita sudah melakukan topo ing rame, alias tidak tersentuh oleh dualitas. Nah, saat kita turun ke masyarakat, ya, saat kita turun ke masyarakat inilah peran kita sebagai tangan Tuhan, ya. Untuk apa? Ya, untuk mengasihi, untuk membantu, untuk memberi, ya, untuk pelayanan, ya. Sebab tidak ada Tuhan langsung datang memberikan itu lewat kita sesama. Maka secara universal memang kita harus saling mengenal. Maka kita untuk menguji kesabaran kita, ya kita harus melihat ataupun kita terjun di dalam masyarakat. Ya. Dalam hal ini, ya, banyak contoh yang nyata, ya, di masa-masa dulu, para nabi, para rasul, bahkan mungkin juga orang-orang yang spiritualnya tinggi, ya, seperti Mahatma Gandhi mungkin, atau Bunda Teresa, mungkin Dalai Lama itu apa itu yang di Himalaya itu. Masing-masing orang itu kan menghadapi tantangan sesuai zamannya. Maka kita yang berada di masa kini, ya, juga harus siap berhadapan dengan ujian apapun sesuai yang ada. Sesuai yang ada, ujian kita mungkin berbeda-beda, tapi inilah kesabaran kita di dalam terjun di dunia keramaian. Aywan jin yang berbahagia, kan saat ini era digital, kemajuan teknologi dan pergerakan waktu tak ada yang bisa menolaknya. Maka kita yang ingin mendewasakan spiritual itu harus dinamis bergerak, terus maju, ya, jangan mudah menyerah dengan hinaan, nyinyiran dari mereka yang tidak suka. Topong rame, tak perlu meninggalkan kesibukan kita di dunia nyata. Terus bergerak seperti biasa, menjalankan rutinitas dan aktivitas seperti biasa. Namun tetap menjaga kebeningan hati, ya, keheningan pikiran, keheningan jiwa, tetap mengarah pada Sang Maha Kuasa. Tetap menuju kepada Yang Maha Kuasa, tetap mempunyai waktu untuk menjumpainya, atau bahasa Al-Quran itu liqa, berjumpa, berkomunikasi. Tetap mendekat, ya, juga mendekat ke alam semesta juga. Istilah saya bersepi-sepi dalam keramaian atau juga beramai-ramai dalam kesepian. Sebab para rasul pun juga melakukan hal itu. Maka kalau kita membaca dalam surat Al-Furqan ayat 20 itu kan, ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum libatin fitnah atas biruna wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Nah, ibatin yang berbahagia, ternyata rasul-rasul itu juga seperti itu. Biasa mungkin karena lewat di pasar ataupun ada keperluan, ada yang mungkin juga berdagang, niaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita dalam hal implementasi daripada kesabaran itu bukan hanya kita, kalau bahasa Jawa itu ndelik atau bersembunyi, ya, di tempat yang sunyi, ya, hanya di masjid ataupun di ruangan yang gelap,
merasa sudah sabar, itu bukan. Kesabaran kita diuji waktu kita bermasyarakat. Maka kemarin saya juga sudah mengatakan bahwa tegak rumah karena sendi, hilang sendi, runtuhlah tangga. Tegak bangsa karena budi, hancur ya, hilang budi, hancurlah bangsa. Itu maksudnya memang kita harus memberikan sesuatu di masyarakat. Kalau kita punya ilmu ya dengan ilmunya, kita punya harta dengan hartanya, kita tenaga dengan tenaganya, kita dengan apapun yang kita miliki, yang penting adalah kita bisa membahagiakan orang lain seperti kita mengurusi diri kita sendiri. Maka di depan tadi saya sudah mengatakan yang namanya agama itu adalah untuk kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat. Kan kalau kita berdoa itu kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan begitu. Nah, kalau sudah berdoa begitu ya kita sudah pasrah pada Allah. Islam itu kan pasrah, memasrahkan setelah kita melalui menjalankan proses. Sebab semakin kita mengejar kebahagiaan, itu kan semakin datangnya kesedihan. Tetapi semakin kita tidak mengharap, hanya pasrah total kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberlimpahan. Karena lewat semesta ini, ya, semesta adalah kecerdasan yang sangat luar biasa. Termasuk Allah pun memberikan kecerdasan kepada kita ini supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dan menggali apa yang telah Allah turunkan. Demikian, semoga ada manfaatnya ya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada diri kita, siapa yang Allah kehendaki karena kita menghendaki. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, selalu mendapat cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.